saya Flamanda Tampumuri di podcast Kompolnas Channel. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anggota Kompolnas, Bapak Muhammad Dawam SHI MH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat sekali, sehat selalu. Sibuk apa Pak sekarang? Tadi kami apa? Habis ikut hadir ya undangan resmi dari Kapolri terkait masalah pelepasan dari Bapak Wakapolri. Wah, luar biasa. Nah, Sobat Kompolnas, saat ini bersama Pak Dawam, kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Nah, terkait hal tersebut Pak, gimana pendapat Bapak terkait dengan tingkat kepercayaan publik kepada Polri seperti apa sekarang Pak? Begini Flamanda, Alhamdulillah, kalau saya melihat, saya sebagai salah satu unsur tokoh masyarakat yang menjabat sebagai salah satu anggota Kompolnas. Artinya apa? Artinya perspektif masyarakat melihat kepolisian saat ini bagaimana dan ke depan bagaimana. Dalam hal ini saya merasa terima kasih karena banyak lembaga survei yang sudah melakukan satu survei tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Pada 1 tahun belakangan ini sudah naik cukup signifikan kalau kita lihat. Ada beberapa lembaga survei, salah satunya adalah lembaga survei independen yang dirilis secara resmi oleh sahabat saya, Bang Burhanuddin Muhtadi, kemarin hari pada tanggal 2 Juli. Wow, barusan kemarin berarti. Update ya Pak? Yang paling update yaitu tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja kepolisian secara garis besar, secara umum itu sudah meningkat tajam, 76,4%. Ini kalau saya melihat dari data sebelumnya, itu dari data bulan April itu ada 73,3%. Kemudian pada bulan Mei itu lembaga survei yang lain yang independen juga dan kredibilitasnya juga terakui dari Carta Politika itu 70%. Kemudian pada bulan Juni itu oleh Populi Center itu 72,7%. Kemudian baru kemarin tanggal 2 Juli tahun 2023 oleh indikator yang dikepalai, dinakodai oleh Mas Burhanuddin Muhtadi itu 76,4%. Berarti bisa dibilang 3 bulan terakhir ini tingkat kepercayaan publik terhadap Polri meningkat terus ya Pak? Meningkat terus, di atas 70%. Ini menurut saya satu tren yang sangat baik untuk ke depan bahwa masyarakat sudah melihat terhadap masalah kinerja kepolisian ini semakin baik dan semakin humanis, semakin memberikan partisipasi masyarakat dan kemudian pelayanan publiknya dan segala macam akuntabilitas kinerja kelembagaan segala macam terpantau dengan sangat baik. Oleh karenanya saya sebagai salah satu anggota Kompolnas yang diberikan tugas secara khusus untuk ikut membersamai Polri agar semakin profesional dan mandiri, ikut merasa senang dan bahagia melihat dari sudut pandang perspektif yang dilakukan oleh kajian lembaga independen yang merilis tempo hari, dan kita tahu semuanya lembaga-lembaga ini lembaga independen yang akuntabilitasnya terjaga dengan cukup baik. Mungkin dari Pak Dawam sendiri ada harapan untuk lembaga survei tersebut akan meneliti atau mensurvei apa lagi nih Pak ke depan? Ya. Jadi begini, kalau saya melihat lembaga survei independen ini kan adalah bagian daripada potret masyarakat secara luas untuk melihat kinerja polisi. Jadi ini adalah ditunjukkan survei-survei yang dilakukan ini bukan hanya satu lembaga survei, tapi beberapa lembaga survei ini menunjukkan bahwa kinerja kepolisian ini diawasi oleh semua pihak. Bukan hanya oleh Kompolnas, tapi masyarakat secara luas ikut mengawasi dan memantau kinerja-kinerja kepolisian. Dan hal ini sangat terasa dari beberapa sambutan-sambutan dan arahan dari Bapak Kapolri secara khusus kepada internal jajaran Polri seluruh Indonesia ini agar mencoba untuk memberikan terbuka terhadap masalah kritik-kritik yang dibangun oleh masyarakat. Masyarakat melakukan kritik bukan berarti membenci terhadap institusi, tetapi justru memberikan harapan bahwa Polri ke depan akan lebih baik dalam hal mengayomi, melayani, melindungi, dan melakukan penindakan hukum yang presisi, yang tepat sasaran. Kemudian yang salah memang dihukum secara sesuatu dengan sesuai prosedurnya, sesuai kesalahannya, dan itu namanya presisi. Menurut saya ini menarik dalam hal ini.
Nah, dalam pengambilan survei ini, Pak, kira-kira respondennya ini diambil dari mana, Pak? Apa pengambilan sampelnya seperti apa gitu? Pasti saya menduga, karena saya bukan lembaga survei, tetapi yang jelas lembaga survei telah memiliki metodologi, memiliki populasi yang disurvei, dan kemudian perangkat apa yang disurvei, masyarakat bagaimana disurvei, dan tempat-tempat mana disurvei. Dan saya yakin survei yang dilakukan oleh lembaga independen ini sudah mencakup isi daripada negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI secara menyeluruh dari Aceh sampai Papua. Sehingga kepercayaan publik ini adalah kepercayaan yang diperoleh oleh masyarakat dari Aceh, dari Papua, dari seluruh masyarakat Indonesia kita. Oke Pak, terakhir Pak dari saya mungkin harapan Bapak kepada masyarakat sebagai yang ikut serta dalam mengawasi kinerja Polri dan kepada Polri sendiri Pak, seperti apa dalam pelayanan masyarakat agar nantinya tingkat kepercayaan publik terus meningkat ke depan. Terima kasih, ini menarik sekali. Jadi saya teringat dengan arahan langsung pada hari HUT Bayangkara yang ke-77 oleh Bapak Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo kepada Kepolisian Republik Indonesia. Intinya begini, jadi kepolisian ini diharapkan memiliki filosofi sapu lidi. Sapu lidi ini apa? Sapu lidi ini bersatu, diikat dengan sebuah ikatan yang kuat, sehingga tidak ada blok-blokan di antara satu faksi dengan faksi yang lain, tidak ada kepentingan-kepentingan kelompok dengan kelompok yang lainnya, diikat dengan kuat, dan ikatannya itu juga harus lurus. Jadi anggota-anggota kepolisian ini dalam bertindak dan berperilaku dan melakukan tindakan-tindakan hukum apapun itu harus lurus ke depan, melihat mana yang baik harus dilaksanakan, tidak boleh bilak-bilok, tidak boleh melakukan satu penindakan hukum tebang pilih, kemudian penindakan hukumnya membela kepentingan-kepentingan tertentu, tapi harus tegak lurus. Ini arahan dari Bapak Presiden, menurut saya perlu untuk dilakukan dengan baik kepada seluruh jajaran anggota Kepolisian Republik Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sapu lidi itu juga harus kuat. Iya, betul. Di samping lurus dia harus kuat secara personel dan secara kelembagaan. Kuat secara personelnya, masing-masing sapu lidi itu harus kuat, dan juga secara kelembagaan itu soliditas di antara internal ini harus menjadi kuat. Nah, itu, dan kemudian yang terakhir ini harus bersatu. Bersatu, jadi dalam hal apapun, kegiatan seberat apapun, kalau dilakukan dengan kebersamaan, kebersatuan, soliditas, dan tidak ada faksi-faksi tertentu, insya Allah ini akan menjadi baik. Menurut saya sederhana yang diharapkan Bapak Jokowi, dan saya sebagai salah satu anggota Kompolnas ikut mendorong kepada seluruh jajaran kepolisian di Republik Indonesia ini untuk patuh dan menjalankan arahan dan amanat Bapak Presiden Joko Widodo terhadap masalah layanan kepolisian di masyarakat luas di Indonesia ini. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya Pak. Itu filosofi orang tua yang kita sering dengar, dan itu insya Allah mudah-mudahan bisa dijalankan. Oke Sobat Kompolnas, demikian sesi kita pada sore hari ini. Saya Flamanda Tampemuri dan Bapak Muhammad Dawam SHI MH mohon undur diri dan sampai jumpa.